FOMO. Oke, ya FOMO itu ada bocil FOMO, seller FOMO, dan sekarang ada namanya mendadak review, guys. Oke, jadi itu banyak semua yang kalian curhatin ke gua ya waktu gua nge-live ya, guys ya. Jadi kalian mau tahu tanggapan gua, roastingan gua tentang mereka. Oke, jadi kita mulai dari bocil FOMO dulu ya. Bocil FOMO ini bukan cuman bocah ya. Jadi bisa om-om ya, bisa gak tau lah usia dari 0 bulan sampai 50 60 gak tau lah ya orang-orang FOMO ini semua. Jadi sebenarnya apakah salah FOMO? Enggak. Selama kalian FOMO-nya itu memang kalian interest dan kalian mau terus menggelutinya, itu gak ada masalah. Dan bukan bacot sana bacot sini, sok tahu, sok pinter dan sebagainya. Tapi mayoritas 99,999% itu semua, itu orang FOMO itu toxic, oke, toxic ya. Dan ya kalian udah tahu sendiri lah ya, kasus WFM kemarin itu kan fanbase kita bener-bener the real Gampla ya gitu ya, yang orang demen Gundam dari dulu sampai sekarang itu mereka bentrok dengan orang FOMO, yang mana orang-orang yang masuk ke WFM itu orang FOMO, sok tahu ya, dan ngebelain itu dan sebagai Yuri Gang. Kayak gua kalau ngomong tuh kena dolar kuning cuy. Ya itulah yang pelangi-pelangi itu nggak jelas pun didukung lah, gua nggak tahu lah ya. Jadi apakah kita di Konoha ini juga banyak sebenarnya ya, tambah toksik banyak, oke. Dan yang baik ada tapi dikit, nggak banyak ya, oke. Tapi gua bersyukur sih ya, ternyata kalau di tempat gua tuh ternyata yang FOMO itu pada baik bro. Mereka tuh benar-benar mau bergeluti, mereka itu mau menyeriusi kayak memang untuk for fun, kayak wow ini something new for me gitu loh. Saya mau mendalami, tanyain gua apa yang bagus dan sebagainya. Dan mereka yang bagusnya itu beberapa viewer gua ya, yang FOMO ini ya, mereka itu bukan nanyakin barang-barang yang digoreng. Yang orang FOMO, semua pada orang FOMO yang toxic itu, pada ngejer itu. Yang 99,9% itu pasti nanya yang itu aja. Tapi kalau yang FOMO beneran, yang bener-bener terjun di sini dan mereka suka, itu cuma 0,1% doang nanyakin HGUC yang bagus apa, yang murah, yang Zego itu, wah ini Mono Eye bagus dan sebagainya, jarang ada. Tapi itu nggak banyak, oke. Tapi gue bersyukur ya. Tepuk tangan buat kalian semua yang bukan kategori FOMO toxic, oke ya. Tapi memang rata-rata banyak kan toxic semua sih, oke. Bagi gua bocil orang-orang FOMO itu sampah sih bagi gua sih. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena gara-gara mereka merusak juga sebenarnya sih, merusak ekosistem ya, merusak segalanya ya. Kenapa ada nama seller mendadak seller juga ya? Jadi seller-seller baru yang juga tukang ngegoreng harga itu banyak ngebela, malah buzzer-buzzer itu malah nyalahin toko-toko tertentu, apalagi toko-toko official pula yang disalah-salahin, dibilang gorengan ada sebagainya gitu loh. Which is kenapa kalian ya buzzer-buzzer FOMO, orang-orang FOMO nih, gue nggak tahu dah, kalian tuh dibayar sama seller-seller yang goreng harga ya, biar menjatuhin beberapa toko-toko yang udah lama, yang udah official. Tujuan kalian apa sebenarnya? Ya gue tahu sih kalian tuh orang-orang FOMO ini orang-orang bodoh ya, orang bilang ya. Caliban 1 juta dibeli, Ariel 1 juta dibeli. Tapi kenapa toko-toko cuma jual ketinggian paling tinggi cuma 300, 350, dibilang gorengan, tapi 1 juta kok nggak ada yang ribut ya? Kenapa toko official jual 400 tapi Caliban 400 kalian ributin? Goreng lah, kan order lah, ditimbun lah. Tapi ada yang lebih gila lagi sampai 1 juta. Kenapa kalian nggak ribut? Dan ada yang beli lagi. Jadi gue bilang ada oknum-oknum ya sekarang ya, oknum-oknum di luar sana yang memang sedang saling menjatuhkan. Makanya gue bilang fanbase Gampla ini udah toxic, makin lama makin toxic ya. Mau dari bocil FOMO-nya, FOMO tuh banyak, oke. Itu merambat itu. Jadi gue bilang kalian merembet sampai ke belakang-belakang tuh, sampai konten creator tuh. Nanti gue bilang kalian, oke. Jadi pokoknya gue dulu pertama kali ngonten itu nggak sampai segini parahnya gitu loh. Kayak gue merasa ini udah something really, wah ini sih lama-lama sih bakal chaos banget sih, gue bilang sih ya, nggak ada perbaikan dan makin parah. Kalau kalian tanggapin gua, nanya gua, tanggapannya gimana bang? Gua sih bilang makin parah. Karena orang-orang FOMO ini adalah toxic. Dan orang-orang newbie yang nggak tahu apa-apa itu cikal bakal toxic juga. Jadi ketika komunitas yang membangun, maka newbie ini bakal membangun juga. Tapi bukan menutup kemungkinan cikal bakal jadi toxic juga ada. Jadi makanya gua bilang,
ada komunitas-komunitas yang memang baik, tapi memang mayoritas diisi dengan komunitas-komunitas yang toxic. Oke, jadi makanya beberapa teman-teman di sini juga kadang gua nge-live ada yang titip salam ya dari komunitas ini, dari sini. Mereka senang, komunitasnya baik ya sebagainya gitu ya. Bagi gua itu cuma 0,1%. Jadi kalau kalian yang sudah bersyukur di dalam komunitas yang baik, bersih dan membangun, suportif dan gak ada toxic ya, selamat buat kalian yang udah menemukan komunitas seperti itu ya. Tapi bagi gua masih ada yang lain. Tapi gua sih berharap komunitas yang bagus ini bisa menutup yang sampah-sampah ini ya. Jadi udah ada banyak kubu-kubu sendiri gitu loh. Nah, jadi kita bilang dari bocil FOMO-nya udah selesai nih, orang FOMO ini ya. Nah, apa hubungan sama seller mendadak seller FOMO? Jadi gue bilang kayak gini. Nah, ketika gini ya, seller FOMO ini juga sebenarnya oknum dari orang FOMO sih. Jadi dari bocil FOMO, mereka melihat, wah ada kesempatan ini. Coba kita jual Kaliban 1 juta, ada yang beli nggak? Rupanya ada yang beli. Ya otomatis ada banyak oknum ini udah melihat, wah ini mah bisa kita sikat nih, kita naikkan aja harganya 1 juta dan sebagainya. Ya udah dia dinaikin semua, ada orang beli juga nih. Jadi yang bodoh siapa? Yang goblok siapa? Yang sok tahu siapa? Yang sok pinter siapa? Gitu loh. Jadi memang orang FOMO ini sangat meresahkan ya sebenarnya. Ini ibarat orang FOMO ini ibarat kanker, cancer yang harus di kemoterapi. Kalau nggak di kemoterapi, nggak dihilangkan, ini bisa merambat sampai mana-mana gitu loh. Jadi cancer ini bener-bener dihapus. Tapi gimana caranya? Nggak bisa. Makanya kenapa cancer itu remisi kan, bisa aktif kembali kan. Jadi orang kalau udah sembuh cancer pun kemungkinan masih bisa aktif lagi gitu loh. Ada probabilitasnya. Nah, sama saja dengan ini. Orang FOMO itu cancer. Itu sampah cancer itu, gue bilang sama kalian. Jadi orang FOMO ini yang toksik ya kita bilang ya, tanda kutip toksik ya, bukan yang baik-baik. Yang baik gue sih kecualikan karena gue tahu orang FOMO yang beneran baik dan orang FOMO yang toksik, yang sok-sokan mau ikut doang gitu loh. Nah, terus seller ini tahu gitu loh, oh ini bisa nih kita cuankan nih, udahlah hajar tinggi-tinggi kayak sampah, kayak orang gila gitu loh. Gak pakai otak gitu kan, harga kriminal. Gue kemarin sempet beberapa kali gue baca komen-komen tempat gue yang gue bahas soal masalah harga kriminal, itu udah ada yang ke-trigger banyak ya. Dan mereka sampai ngenyerang di live gue juga kemarin itu ya. Jadi memang bener faktanya kan, berarti memang banyak di sana luar sana buzzer-buzzer kayak gitu. Banyak yang nggak suka gue ngomong faktanya ya, memang fakta kayak gitu kan. Oke, karena memang kalian sampah, kalian ngeganggu doang. Kalian tuh nggak ada faedahnya, kalian tuh cuman hipokrit ya. Hipokrit dalam arti munafik, oke, dan ya banyak lah yang nggak ada yang bagus sih sebenarnya sih kalau orang kayak gitu sih. Cuman fuck it ya, ini kan fokusnya memang mau ngerosting ya, kalian yang nge-request ya. Oh my god. Nah, terus kita bilang seller FOMO ini dulu nih. Nah, seller-seller ini mereka ini mau merajai sebenarnya gitu loh. Jadi ibarat toko-toko yang udah memang official dan toko-toko yang sudah lama ada, aktif dan memang menjual harga-harga yang sewajarnya, oke, itu dihancurin gitu loh. Nama baiknya dihancurin. Bilang, gua nggak tahu ya, makanya gue bilang kalian juga hati-hati makan info ya, jangan kemakan hoax. Orang Konoha itu paling gampang kemakan hoax. Udah hoax, viral, bentar aja lupa. Itulah orang Konoha. Kemakan hoax nomor 1. Terus apa? Udah viral, lupa. Kayak gitu. Jadi cycle dulu. Jadi gitu. Maka gue bilang sama kalian gitu loh, kalian jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau memang lu datang ke lapangan, ngecek sendirilah harganya tokonya. Seperti orang bilang nggak? Ada yang bilang toko M kali harganya 200, di rate-nya 200. Gundul. MSRP 200 dari mana anjir? Gue udah berkali-kali hitung cuma 150 kok paling. Coba cari aja kalkulator. Gue beli NGSD Freedom cuma 643 di sana. Kalian ini sebenarnya maunya apa sih gitu loh? Kalian kalau memang kalian merasa diri kalian tuh udah so hebat, mau berkuasa, mau ngelain toko official, lu langsung hadapin langsung orang sama bosnya, langsung ngomong. Nggak usah lu nyebarin hoax, info-info nggak jelas ke orang, biar lu punya buzzer-buzzer yang ngebela lu. Itu bagusan titiknya dipotong kasih ayam makan aja itu.
Oh my god, gue capek cuy tiap kali tanyakin cuy. Jujurnya gue capek cuy. Kayak makanya gue tuh udah lama, makanya kenapa gue tuh nggak ke komunitas manapun. Karena kenapa, sama aja. Yang baik gue welcome, tapi gue nggak bakal join. Tapi gue bakal merangkul gitu loh. Tetap gue jadikan teman gitu. Kenapa? Ya karena ini entar ada aja berita-berita hoax dari mana gitu loh. Jadi makanya gue bilang ini, aduh. Jadi kok kalian nanya, bang ini gimana bang solusinya? Solusinya gimana? Gak ada solusi. Kanker solusinya apa? Iya lu kemoterapi, tapi aktif lagi gimana? Nggak bisa cuy. Jadi ini kita mesti nunggu sampai beberapa lama lagi. Gue nggak tahu, setahun, 2 tahun. Tapi kalau masalahnya ini kanker-kanker baru makin muncul, otomatis seller-seller FOMO ini nggak bakal selesai cuy. Bakal tambah banyak. Karena gini ya, contoh buruk pertama, kalau dilihat sama orang ada hasil, orang kedua bakal ngikuti. Orang kedua berhasil juga, orang ketiga bakal ikutin. Karena memang manusia itu pada dasarnya emang lebih suka kayak tertrigger sama kayak hal yang menguntungkan cepet dan hal negatif itu nomor 1. Tapi yang aneh malah diikutin gitu loh. Jadi so fucking come on man, kayak gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini sudah parah banget sih sebenarnya, oke? Dan pokoknya hati-hati guys, jangan kemakan hoax, oke? Kalian cari tahu sendiri, langsung ke lapangan, langsung lihat. Dan kalau kalian bilang ini toko yang order lah, sengaja lah apa, cari tahu dulu kenapa. Jangan ngasal ngejudge gitu loh. Itulah manusia pada umumnya, suka ngejudge tapi nggak tahu alasannya apa. Lu udah nanya belum sama orangnya? Kenapa di-cut? Kenapa ditumpuk? Kenapa? Tanya! Bukan langsung ngejudge sama kau sebarin berita nggak jelas, bikin nama baik orang hancur. Itu mah goblok namanya. Entar kena tangkep nangis, minta maaf, bacot. Jadi masalah, minta maaf. Gitu aja, cycle-nya gitu-gitu aja. Bosen cuy, lama-lama cuy jadi orang kalian. Oke, jadi itu kita ngomong sampai yang seller FOMO nih. Oke. Nah, terus kemarin gua nge-live lagi, ada yang ngomong mendadak review. Apakah salah? Enggak salah. Kalau selama lu memang suka. Tapi faktanya kayaknya mereka cuma FOMO review doang juga. Dan gua bilang sama kalian satu hal juga yang gua sih gak mau ngomong apa-apa soal ini juga ya, tapi kalau lu mau bilang kontroversial, mungkin bakal terlahir beberapa konten kreator kontroversial juga ya, yang mendadak review tiba-tiba, karena kita nggak tahu dari mana asalnya ya. Dan itu banyak banget, luar negeri sekarang banyak banget juga, bukan di Konoha doang, luar negeri juga banyak ya. Gue berharap sih mereka itu meramaikan ya, bukan meramaikan dalam arti kesenangannya, funnya ya, bukan berarti nambahin perdebatan. Itu goblok namanya. Dan udah ada salah satu sih sebenarnya sih dulu ya di cap hitam ya, TikTok ya, pernah ribut juga soal kayak gituan kan. Tapi dia udah aktif di YouTube ya gue sih nggak ada masalah ya, karena kok gue sih kan netral ya orangnya, gue netral. Cuma ya gue berpesan sih buat yang konten creator yang baru ya, dan yang mendadak review dan sebagainya ya, kalian tolong respect. Itu aja sih, jangan bikin rusuh, jangan ciptakan buzzer-buzzer nggak jelas, karena buzzer-buzzer ini juga salah satunya dari kalian gitu loh. Kalian itu ngebuat orang-orang ini berkubu sama kalian. Yang kena getah kita cuy. Gue juga udah kena beberapa kali dari kubu sana sini. Gue tahu kok yang mana ada yang lapor ke gue soalnya. Konten mana, channel mana gue tahu kok. Jadi secara nggak langsung kalian itu bener-bener ngebangun buzzer gitu. Kalau di gue sih gue nggak bangun buzzer, gue ngomong apa adanya. Gitu, gue sih cuma titip pesan. Karena kenapa? Gue tuh dulu waktu baru mulai ngonten aja, itu kayak cuma dihitung pakai satu tangan bisa deh konten kreator kita di sini, yang bukan di dunia ya, di Indonesia ya, di kita ini cuman baru berapa aja. Tiba-tiba mendadak banyak banget, mendadak review semua kan. Ini faktor FOMO sih sebenarnya sih. Jadi hati-hati sih guys. Gue sekali lagi gue bilang hati-hati sih ya, dan itu juga pesan gue buat konten kreator baru ya, oke? Dan jangan ngelakuin apapun demi dapat view juga, oke? Itu aja sih yang gue bisa bilang sih. Jangan ngelakuin hal goblok, jangan ngelakuin hal bodoh.
Kalau gua ada denger dari viewer gua atau subscriber gua atau ada laporan ke gua, bang, ada konten kreator ini, wah bikin heboh bang, ngomong kayak gini, gua jangan sakit hati kok gua roasting. Karena gua udah kasih warning di sini juga, jangan sakit hati kok gua roasting. Karena kita punya situasi udah nggak baik-baik saja nih, ya kita punya hobi-hobi ini udah nggak baik-baik saja ya, dan sudah mulai saling sikut sana sikut sini, dan ya saling menjatuhkan juga antar toko ya, dan member-member juga saling menyala-nyalakan, berantem sana sini, udah nggak kondusif ya. Jadi tolong jangan tambah bikin rumet ya, kalau nggak gua sikat semuanya. Oke. Dan ya satu lagi itu aja sih KFC, dan satu lagi apa ya, pesan gua tuh sih ya, tolong lah, maksudnya kalian yang pokoknya yang FOMO ya, yang gue lebih respect. Kemarin ada yang bilang ke gue, bang, gue FOMO nih, tapi gue tahu mana yang bagus mana yang enggak, dan dia memang peduli dan dia tahu gitu, dan dia have fun kok di live gue dan sebagainya di konten gue, which is itu gue respect. Gue lebih respect sama orang-orang FOMO yang jujur, orang-orang FOMO yang dia tuh nggak toxic gitu loh ya. Jadi gue pesan gue cuma itu ya, just udahlah ya, ini cuma hobi, ini cuman have fun ya, kita cari teman bukan cari musuh, bukan menimbulkan perdebatan, bukan kalian mau dipandang elitis ya, bukan kalian mau bukan mau dianggap wow. Gue kemarin juga ada baca sih beberapa komen sih, ada yang beli ya, kalau kalian udah membeli Metabuild ya silakan, kita nggak larang, lu punya duit dibeli, nggak usah show off. Gue suatu saat nanti gue beli Metabuild 10 biji, kalau gue mau review masih gue bisa gitu loh. Jadi nggak usah show off, nggak usah ada pengakuan lah ya. Oke guys, jadi semoga ini video ya, ini mau bilang roasting sih kayak lebih ke pesan sih sebenarnya sih ya, karena udah nggak bisa ditolong lagi ya, makin lama makin mau kayak mana ya, gue bilang kayak gitulah ya. Oke, jadi itu semuanya lah yang bisa gue bilang ya soal FOMO ini ya. Oke, jadi ya, see you on the next video. Tetap kalian stay di lini kalian, oke? Gak usah dengerin yang lain-lain, oke? Jangan ngedengerin berita-berita aneh, yang aneh, nggak jelas, hoax, apapun tuh bullshit gak jelas ya. Oke, kalian jangan kemakan ya, apalagi orang-orang baru yang newbie. Lebih teliti, lebih cari tahu gimana cari tahu harganya. Oke, kalian lihat bagus-bagus ya. Oke guys, jadi jangan salahin toko-toko lagi. Oke, lebih wawasannya lebih dibuka aja. Oke, pemikiran lebih dibuka. Jangan orang bilang apa nih jelek, lu belum lihat secara langsung udah bilang jelek. Jangan, cari tahu dulu. Oke, itu pesan gue buat kalian. Oke, jadi biar lebih pintar lagi ya. Oke guys, jadi ini saya edukasi juga sih ya. Oke ya, see you on the next video. Dadah. Dan thank you juga ya yang buat udah jadi member ya, yang udah subscribe, yang udah sawer ya kemarin. Wow, ada yang dari Jepang di sawer ya. Thank you banget guys ya. Oke, thank you buat supportnya ya, sama shout out buat yang udah jadi top class Mobile Armor ya. Thank you ya karena dukungan kalian. Oke, jadi gue bakal terus berkarya demi kalian. Oke, jadi see you on the next video. Bye bye.